warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nika Devi dari kelas 1010. Saat ini, kita mungkin tidak nyaman dalam ruangan yang tidak menggunakan AC ataupun kipas angin. Begitu pula sebaliknya, mungkin kita tidak nyaman berlama-lama di luar karena teriknya matahari. Hal-hal ini merupakan dari efek rumah kaca atau pemanasan global. Nah, sekarang kita akan menjelaskan efek rumah kaca dan global warming. Pemanasan global atau global warming adalah istilah yang menggambarkan peristiwa kenaikan suhu rata-rata daratan, lautan, dan atmosfer bumi secara bertahap. Sejak 100 tahun lalu, suhu permukaan bumi mengalami peningkatan sekitar 0,6 derajat Celcius. Oleh karena itu, penelitian dan ilmuwan mulai melakukan penelitian mengenai fenomena ini. Penyebab terjadinya pemanasan global. Yang pertama, meningkatnya gas rumah kaca. Gas rumah kaca terjadi akibat adanya pembakaran minyak bumi seperti bahan bakar batu bara serta pembakaran gas. Yang kedua, efek rumah kaca. Nah, efek rumah kaca ini menjadi panas yang berada di bumi tidak dapat dipantulkan keluar angkasa, tetapi terperangkap di atmosfer. Efek rumah kaca ini bermanfaat bagi manusia, namun jika berlebihan akan berdampak buruk terhadap iklim dan cuaca yang ada di bumi. Yang ketiga, polusi sampah plastik yang tidak dapat didaur ulang. Gas metana yang berasal dari plastik yang terkena sinar matahari dikatakan sebagai salah satu penyebab utama perubahan iklim. Hal ini berhubungan dengan peningkatan pemanasan global. Sampah yang setiap hari dihasilkan manusia, terutama sampah-sampah yang tidak bisa didaur ulang seperti plastik. Dampak pemanasan global. Jadi, yang pertama, meningkatnya temperatur bumi di beberapa wilayah dan perubahan iklim. Kedua, mencari glasier sehingga permukaan laut meningkat dan menyebabkan daerah pantai akan terendam. Ketiga, meningkatan suhu akan menyebabkan meluasnya kepunahan spesies dan kerusakan pada organisme dan ekosistem. Keempat, hilangnya terumbu karang karena meningkatnya suhu dan pengasaman air laut. Padahal, banyak spesies lain yang hidup bergantung pada terumbu karang. Menyikapinya, yang pertama, mengurangi emisi gas rumah kaca, seperti mengurangi penggunaan kendaraan bermotor pribadi dan beralih ke transportasi publik seperti sepeda atau berjalan kaki. Kedua, menghemat penggunaan listrik dengan memastikan perangkat elektronik saat tidak digunakan dan menggunakan lampu hemat energi. Ketiga, mengurangi penggunaan bahan bakar fosil dan beralih ke energi terbaru seperti energi surya, angin, dan hidrolik. Keempat, mengurangi penggunaan plastik dan mengolah limbah secara bertanggung jawab. Kedua, menjaga kelestarian alam, seperti melakukan reboisasi atau penghijauan kembali, terutama di wilayah hutan dan pesisir pantai. Kedua, melindungi hutan dari penebangan liar dan deforestasi. Ketiga, mengurangi penggunaan kertas dan tisu serta memanfaatkan kertas bekas. Keempat, melestarikan keanekaragaman hayati dan ekosistem. Ketiga, meningkatkan kesadaran lingkungan, seperti mengedukasi masyarakat tentang pemanasan global, dampaknya, dan cara menanggungnya. Kedua, menumbuhkan
kesadaran dan rasa cinta terhadap lingkungan sejak dini. Ketiga, mendukung kebijakan pemerintah yang ramah lingkungan, seperti pajak karbon dan insentif untuk energi terbarukan. Keempat, mengurangi gaya hidup menjadi lebih berkelanjutan dan ramah lingkungan. Jadi kesimpulannya, efek rumah kaca merupakan fenomena alam yang penting untuk menjaga suhu bumi tetap hangat. Namun, peningkatan konsentrasi gas rumah kaca akibat aktivitas manusia menyebabkan pemanasan global yang berdampak buruk terhadap lingkungan dan kehidupan manusia. Jadi segitu saja, sekian dari penjelasan saya. Maaf kalau ada salah kata. Saya Niko Mengdevi dari kelas 1010. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.